Selamat malam Bapak Ibu Guru se-Nusantara. Kembali bertemu dengan saya Maximus Masenkian, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu teman-teman sekalian, malam hari ini saya ingin menyapa Bapak Ibu Guru khususnya yang telah berdedikasi luar biasa, telah berkontribusi banyak sekali untuk bangsa dan negara ini dengan mengajarkan anak-anak di usia 3-5 tahun dan juga di usia 5 sampai dengan 7 tahun. Ya, untuk guru-guru kita di pendidikan anak usia dini. Saya mau ajak kita berdiskusi terkait dengan topik ini. Karena di daerah saya di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, ada banyak sekali Bapak Ibu Guru yang punya jasa luar biasa pada anak-anak usia dini, tetapi tidak seimbang dengan perhatian untuk peningkatan kesejahteraannya. Yang pertama, bahwa dengan belum adanya regulasi yang memasukkan Bapak Ibu Guru PAUD di Kober yang mengajar anak-anak usia 3-5 tahun ini dalam satu regulasi yang bisa mengcover mereka dalam sekolah formal atau pendidikan formal, maka ada banyak hal yang menjadi kebijakan negara yang tidak berpihak atau memberikan kesempatan ini kepada mereka. Kesempatan itu mereka tidak dapatkan. P3K mereka tidak dapatkan. Sekian seleksi yang lain mereka tidak dapatkan. Karena belum ada regulasi yang memayungi mereka sebagai guru yang bertugas di lembaga formal. Dan ini menjadi satu catatan atau menjadi satu PR yang harus bisa ada jalan keluarnya. Bagaimanapun mereka adalah benar-benar guru yang menjalankan tugas dan perannya di sekolah. Bahkan mereka-mereka ini adalah guru-guru yang sebagai peletak dasar, di mana anak-anak mulai mengenalkan sekolah, di mana anak-anak mulai berinteraksi dengan namanya guru yang orang lain dari orang tuanya. Dia berinteraksi dengan teman-temannya, dia bermain, menghidupkan psikomotoriknya, mengenalkan karakter afektifnya. Juga ada pengetahuan-pengetahuan yang sudah ditumbuhkan di usia-usia itu. Itu hanya ada pada peran guru PAUD. Tetapi kenapa mereka belum masuk dalam satu regulasi yang memayungi mereka sebagai guru pada pendidikan formal? Ini mesti juga menjadi satu hal yang harus dipikirkan. Lalu yang kedua, untuk teman-teman guru di TK, kesempatan baik itu selalu datang diberikan oleh negara dengan membuka seleksi P3K. Tetapi lagi-lagi ini tidak menjadi informasi yang mengembirakan bagi guru-guru TK di Kabupaten Flores Timur. Kenapa? Karena memang guru-guru yang ada TK yang ada di Kabupaten Flores Timur ini lebih banyaknya mengabdi pada sekolah-sekolah swasta. Sama kondisinya tadi seperti yang saya ulas di video sebelumnya berkaitan dengan guru-guru honorer yang ada di sekolah swasta. Ini kondisinya sama. Tapi malam hari ini secara spesifik saya mau mengetengahkan berkaitan dengan kondisi yang alami oleh guru-guru TK ini. Guru-guru yang punya dedikasi yang luar biasa untuk anak bangsa di level anak usia dini. Tapi nasib mereka tidak sebanding dengan guru-guru yang lainnya. Nah, kondisi di Kabupaten Flores Timur adalah guru-guru yang ada ini, guru-guru TK ini lebih banyak mengabdinya di sekolah swasta, di TK swasta. Maka apakah ini terus dibiarkan? Mereka tidak mendapat kesempatan yang baik ini untuk peningkatan kesejahteraan. Waktu yang terus berlalu, namun mereka tidak mendapat kesempatan itu. Mereka mengajar anak bangsa. Dalam satu video viral ya, disampaikan oleh seorang guru TK di Kabupaten Flores Timur. Kenapa sampai kami tidak bisa ikut seleksi itu? Apakah kami mengajarnya binatang? Kami mengajarnya tumbuhan, tanaman,
Yang kami ajar ini adalah manusia. Itu pernyataannya. Maria Immaculata, seorang guru TK di Pulau Adonara, viral di akun Facebooknya. Dia membuat video reels berkaitan dengan apa yang mereka alami itu. Dan inilah kondisinya. PGRI dalam peran untuk bagaimana menjembatani Bapak Ibu guru menyampaikan aspirasi tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah diam. Namun lagi-lagi saya selalu katakan bahwa PGRI punya keterbatasan kewenangan. PGRI tidak punya ruang untuk memutuskan satu hal berkaitan dengan nasib Bapak Ibu guru sekalian. Sehingga kami hanya sebatas untuk terus menyampaikan aspirasi tanpa henti-hentinya. Tujuannya adalah suara kita ini bisa didengar, suara kita ini bisa dipertimbangkan. Kita juga tidak menabrak regulasi, tapi kita hanya menyampaikan pandangan terkait kondisi real yang alami di Bapak Ibu guru yang ada di lapangan saat ini. Dan saat ini yang paling dirindukan adalah bagaimana guru-guru honorer yang ada di sekolah swasta mendapat kesempatan yang sama seperti guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri. Dan terlebih Bapak Ibu guru TK dari waktu ke waktu tidak mendapat kesempatan yang baik seperti guru-guru yang lainnya di sekolah negeri. Dan oleh karena itu, jika kemudian hari ini yayasan yang menaungi sekolah-sekolah swasta ini juga belum ikhlas untuk menegerikan sekolah-sekolah swasta, baiklah negara sebagai yang punya tanggung jawab bagaimana meningkatkan kesejahteraan warganya bisa meninjau keputusan ini. Pak Presiden, Kementerian Pendidikan, BKN, dan semua elemen terkait yang lainnya bisa duduk bersama, bisa melihat ini menjadi bagian dari masalah yang dihadapi oleh warga negara. Ada satu kondisi luar biasa di wilayah timur, di mana banyak sekolah-sekolah swasta yang mana di situ ada banyak-banyak guru yang mengabdi dan mereka belum mendapatkan kesempatan untuk seleksi P3K ini. Sehingga dengan adanya mengetahui persoalan itu, ada ruang refleksi, dan mari kita sama-sama samakan persepsi bahwa semua guru yang mengajar anak bangsa mendapat kesempatan yang sama. Semua guru yang mengajar anak bangsa semuanya mendapat kesempatan yang sama atas semua kebijakan negara saat ini. Apakah memaksakan kehendak? Tentu tidak. Ini pandangan yang kami sampaikan. Bahwa kemudian ada argumentasi lain yang lebih. Ada regulasi yang memang sudah baku ditetapkan, yang tidak bisa dilanggar secara serta-merta seperti ini. Oke. Tapi kira-kira alternatif solusi lainnya seperti apa? Mesti ada, tidak boleh tidak. Karena ini persoalan. Nah, kalau persoalan itu kita hadapi, persoalan itu harus diselesaikan. Kita tidak bisa lari dari persoalan ini menurut kami. Sehingga dukungan penuh, apresiasi setinggi-tingginya untuk semua hal-hal baik yang telah dilakukan. Tapi kami juga punya kewajiban untuk menyampaikan ini, ya. Kami juga punya ruang untuk ingin menyampaikan aspirasi ini, karena ini memang benar-benar dikeluhkan, diaspirasikan oleh Bapak Ibu guru. Perhatikan nasib guru-guru honor TK, terlebih di sekolah swasta. Perhatikan juga guru-guru pendidikan anak usia dini yang belum hari ini dimasukkan di dalam satu regulasi yang memayung mereka sebagai pendidik di sekolah formal. Ini yang mudah-mudahan bisa menjadi satu perhatian bersama, sehingga kita bisa melihat senyum yang tidak secara paksa dari Bapak Ibu guru honor yang ada di sekolah-sekolah swasta. Bagaimana mereka bekerja dengan senyum yang tulus, mereka bekerja dengan gembira. Kenapa? Karena kebijakan atau keputusan dari negara itu berlaku sama rata, berlaku adil kepada guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri dan juga guru-guru honorer yang ada di sekolah swasta. Poinnya apa? Poin kita adalah bahwa karena guru-guru ini semuanya mengajar bangsa,
karena semua guru-guru ini mengajar anak bangsa. Ini menurut saya bagian yang paling penting yang menjadi sentral dari bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang adil untuk semua guru di bangsa ini. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari penyampaian kami ini. Selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.